Selamat pagi rekan-rekan profesional. Kita masih terus membahas perkembangan konflik Ukraina Rusia pada pagi ini. Saya akan mengungkapkan sebuah data baru ya, apa dampak perang Ukraina Rusia ini kepada perekonomian dunia. Saya akan membacakan data ini kepada Anda bahwa ini adalah sebuah era baru, yaitu sebuah era di mana masing-masing negara ingin menyelamatkan kepentingan nasionalnya karena didasarkan oleh kebutuhan suplai energi untuk menggerakkan perekonomian. Kita bisa mengatakan sebuah era ketidakkompakan. Kekuatan baru terus muncul dan kekuatan lama mulai ditinggalkan. Kita bisa melihat sanksi dunia ke Rusia, tetapi dunia terus membeli migas dari Rusia. Dua sisi yang saling berlawanan ini akan sangat membahayakan kekuatan sebuah kelompok atau aliansi. Inggris dan Jerman sangat terlihat masih setengah hati untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Satu hal yang harus diketahui adalah saat ini 60% suplai energi migas Eropa disuplai oleh Rusia, sehingga hal ini sangat menyulitkan posisi bagi negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam aliansi NATO untuk memberikan sanksi yang efektif. Jika Eropa Barat terkena embargo energi migas dari Rusia, maka perekonomian dan juga industri mereka akan hancur karena tidak mampu untuk bertahan. Ketahanan bidang ekonomi harus didukung oleh ketahanan bidang energi. Jadi kesimpulannya harus ada keseimbangan. Jika tidak seimbang, maka hal yang terjadi adalah kehancuran. Ini sangat dikhawatirkan oleh Eropa Barat. Dampak dari krisis energi juga bisa terjadi ke bursa saham global, yaitu Wall Street, karena harga saham mereka tertekan. Kinerja indeks mengalami penurunan, dan itu bisa dilihat dari indeks Dow Jones, SP 500 dan juga Nasdaq Composite bisa melebah lebih dari 1% pada penutupan perdagangan 11 Maret 2022. Indeks kinerjanya memburuk karena terjadi koreksi harga yang menyebabkan indeks menurun karena kegagalan negosiasi antara Ukraina Rusia yang difasilitasi oleh Turki tidak mengalami kemajuan untuk permasalahan yang menyangkut gencatan senjata dan juga pembukaan jalur akses pengungsian untuk warga sipil. Harga komoditas energi dan juga pangan akan lebih tinggi dan akan menjadi ancaman yang serius untuk menyebabkan inflasi yang tinggi. Di Amerika Serikat, hal ini menjadi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Angka ini lebih tinggi dari prediksi Dow Jones yang memprediksi angka 7,8%. Inflasi tinggi berarti harga barang dan jasa di sektor ekonomi semakin tinggi. Ini akan menyebabkan harga barang dan jasa di perekonomian semakin mahal dan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat akan tergerus. Artinya daya beli menurun. Inflasi yang sangat tinggi akan menyebabkan stagflasi yang didorong oleh inflasi yang tinggi dan akan menyebabkan pengangguran dan perekonomian akan melambat dan pada akhirnya akan jatuh ke jurang resesi. Jadi kalau kita lihat kesimpulan dari analisa ini bahwa jika perang ini terjadi dalam jangka panjang, maka dunia bisa masuk ke dalam resesi global yang sangat sulit untuk diatasi. Mungkin pemulihannya akan membutuhkan waktu lama. Terima kasih, saya Septian Darto dari Itsar Inovatif, The Global Strategist. Selamat pagi.